Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Fadila Sadia dengan NPM 2399100123. Pada kali ini akan menemukan tugas 3 data mining yaitu data preparation. Langsung saja yang pertama, kita mengimpor pandas SPD dulu dan kemudian kita akan memasukkan data berupa Excel yang telah disediakan sebelumnya yang ini telah terkonek ke Google Drive. Nah, kita dapat menggunakan codingan seperti ini. Nah, kalau yang berada di sini itu disesuaikan dengan lokasi letak file Excel yang akan kita masukkan. Oke, ini kita running saja. Nah, jika sudah, maka data tersebut telah masuk. Kemudian kita masuk ke penanganan missing value. Nah, untuk penanganan missing value itu, kita bisa masukkan codingan seperti ini dan langsung dirunning saja. Maka data yang akan dihasilkan atau outputnya adalah sebagai berikut. Yang dimana Age 177, Kabin 687, dan Embarcade 2. Kita langsung saja selanjutnya kita masuk ke data drop. Nah, ini untuk menghapus keseluruhan atribut yang memiliki missing value. Nah, selanjutnya kita ke tugas 1 untuk mengecek apakah atribut yang mengandung missing value seluruhnya terhapus. Nah, untuk codingannya adalah seperti berikut. Kemudian tugas 2, mengecek apakah baris yang mengandung missing value seluruhnya terhapus, maka codingannya adalah seperti berikut. Selanjutnya kita masuk ke metode imputasi. Di sini kita akan mengecek atribut yang memiliki missing value dan berapa jumlah missing value-nya. Nah, untuk codingannya seperti ini. Selanjutnya kita runningkan saja, maka hasil runningnya akan seperti ini. Di sini passenger ID, survivor, PC class, name, sex, age, zip, SP, parts. Mohon maaf, di sini passenger ID, survivor, PC class, name, dan sex itu 0, zip, SIBSP 0, parts 0, tiket 0, fare 0, dan yang berisi itu yang tidak memiliki nilai 0 itu seperti age, yakni 177, kemudian kabin 687, dan embarkade 2. Selanjutnya, seluruh data yang missing diisi dengan min, median, atau modus. Nah, untuk codingannya seperti ini. Setelah diruningkan, maka hasil yang diperoleh adalah seperti ini, di mana passenger ID, survivor, visit class, name, sex, age, seat SP, parts, tiket, dan fare itu bernilai 0, sedangkan kabin 187 dan embarkade bernilai 2. Kemudian kita masuk ke tugas 3. Yang pertama, jelaskan mengapa atribut kabin dan embarkade tidak terisi. Yang kedua, cari cara untuk mengisi atribut kabin dan embarkade dan aplikasikan untuk mengisi missing value pada kedua data tersebut. Nah, untuk codingannya itu seperti ini. Jika dirunningkan, maka akan muncul hasil seperti berikut. Baik, di sini akan saya jelaskan sedikit untuk imputasi atribut kabin. Untuk mengatasi masalah nilai yang hilang pada atribut kabin, salah satu solusi yang umumnya digunakan adalah melakukan imputasi dengan memberikan label khusus atau kategori yang menunjukkan ketidaktersediaan informasi. Dengan kata lain, kita dapat mengganti nilai yang hilang dengan istilah seperti unknown atau menggunakan label lain yang mengindikasikan ketidakpastian informasi. Kemudian, imputasi untuk atribut bucket. Saat kita menghadapi situasi di mana ada beberapa nilai yang kosong dalam atribut kategorikal seperti bucket, pendekatan yang umumnya digunakan adalah mengisi nilai yang kosong dengan nilai yang paling sering muncul atau mode dalam atribut tersebut. Di sini langsung saja kita mengganti nilai yang hilang pada atribut kabin dengan unknown. Nah, untuk codingannya seperti ini. Kemudian yang kedua, di sini kita akan mengganti nilai yang hilang pada atribut embarkade dengan mode. Untuk codingannya pun seperti ini. Nah, jika dirunningkan, maka hasilnya akan semuanya bernilai 0. Kemudian langsung saja kita ke membuat atribut baru. Di sini ada data hit. Setelah sebelumnya atribut kabin diganti dengan unknown, maka pada tabel ini, pada kolom kabin
yang bernilai 0 akan terganti dengan angka 0. Saya akan jelaskan sedikit. Tidak terdapat atribut dalam data mengenai status sosial atau gelar dari penumpang, seperti apakah mereka penumpang staff atau visor atau memiliki gelar bangsawan. Namun, kita dapat mencari tahu hal tersebut dari atribut nama penumpang. Tugas keempat, kita akan mengecek. Cek apakah atribut nama penumpang terdapat title apa saja. Cek apakah pada atribut nama penumpang terdapat data yang kosong atau nol. Nah, untuk menampilkan title yang terdapat dalam atribut nama penumpang, kita dapat menggunakan codingan seperti berikut. Untuk kemudian, kita akan memeriksa apakah data yang kosong atau nol pada apakah ada data yang kosong atau nol pada atribut nama penumpang. Nah, kita dapat menggunakan codingan seperti berikut ini. Kemudian di sini ada data insert seperti Mr. dan Mr., kemudian Mrs. dan Mrs., Miss dan Miss, dan seterusnya. Kemudian di sini ada data hit. Akan tertampil lagi tabel-tabel di mana pada title-nya itu akan muncul seperti Mr., Mrs., Mrs., Mr., dan Mr. lagi. Kemudian tugas 5, berapa orang yang termasuk supervisor, loyal, dan lainnya. Sini, pertama kita akan menampilkan jumlah orang dalam setiap kategori title. Nah, untuk codingannya itu ada seperti berikut ini. Setelah kita runningkan, maka akan muncul hasil seperti berikut, di mana eh, Mister berjumlah 517 orang, Mrs. 184 orang, Mrs. 127 orang, Master 40 orang, Loyalty 22 orang, dan Advisor 11 orang. Data yang kita miliki tidak ada atribut yang membedakan antara penumpang dewasa dan anak-anak. Namun, kita dapat menambahkan sebuah kolom baru yang akan menggambarkan kelompok usia penumpang. Dengan informasi ini bisa diambil dari atribut umur penumpang. Selanjutnya, kita akan mengecek apakah pada atribut umur ada yang kosong atau nol. Jawabannya tidak ada. Fungsi untuk mengelompokkan kelompok umur dan menggunakan aturan kondisi yaitu seperti berikut. Nah, ini adalah codingannya, di mana pada tugas 6 ini akan dibahas berapakah orang yang senior, dewasa, dan anak-anak. Nah, untuk menampilkan jumlah orang dalam setiap kategori penumpang, kita dapat menggunakan codingan seperti berikut ini. Maka setelah dirandingkan, mohon maaf, maka setelah dirunning-kan, maka jumlah orang dalam setiap passenger type seperti adult 767, shield 54 orang, youth 45 orang, infant 14 orang, dan senior 11 orang. Selanjutnya kita masuki transformasi data. Data yang kita punya kadang-kadang dalam format yang sulit diolah, sehingga kita perlu melakukan transformasi data agar lebih mudah diproses, terutama dengan mempertimbangkan tipe atributnya. Salah satu metode manual yang bisa digunakan adalah mapping, seperti yang telah kita lakukan sebelumnya pada pengelompokan atribut title. Sebagai contoh, kita dapat melakukan mapping atribut jenis kelamin dengan cara mengubah laki-laki menjadi 1 dan perempuan menjadi 0. Nah, untuk codingannya adalah seperti berikut. Selanjutnya kita akan melakukan mapping pada kolom passenger tag. Untuk codingannya pun seperti berikut. Untuk tugas 7, apakah terjadi perubahan isian data pada atribut passenger tag? Nah, setelah melakukan codingan seperti ini, maka terjadi perubahan isian pada atribut passenger tag, di mana pada atribut passenger tag ini akan bernilai 4, yang artinya adult atau dewasa. Selanjutnya, tugas 8. Coba teknik encoder untuk nominal dan ordinal pada data Titanic dengan masing-masing tipe atribut, pilih salah satu saja. Nah, untuk encoding atribut ordinal. Encoding atribut ordinal adalah proses mengubah nilai-nilai ordinal atau berurutan menjadi representasi numerik. Atribut ordinal adalah atribut yang memiliki tingkatan atau urutan tertentu, namun jarak antar nilai tidak jelas atau tidak konstan. Misalnya, kelas sosial atau lower, middle, upper
atau tingkat pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA. Untuk label encodernya ini terdiri dari dua. Yang pertama mirip dengan ordinal encoder tetapi lebih sederhana dan biasanya digunakan untuk encoding target variable. Yang kedua memberikan label numerik secara langsung ke setiap nilai tanpa perlu perhatikan urutan. Contoh, jika kita melakukan atribut jenis kelamin dengan nilai male, female, setelah encoding mungkin jadi 0,1. Bentuk codingannya seperti berikut. Nah, setelah kita data hit, maka akan muncul seperti berikut ini. Untuk tabelnya akan seperti berikut. Di mana di sini passenger type-nya berubah menjadi 3.0. Kemudian encoding atribut nominal. One hot encoding adalah cara untuk mengubah kolom-kolom kategori dalam dataset menjadi bentuk yang bisa lebih mudah diproses oleh model machine learning. Contoh, kita punya kolom teks yang berisi male dan female. Dengan one hot encoding, kita akan membuat dua kolom baru, male dan female. Jika seseorang adalah pria, nilai dalam kolom male akan menjadi 1 dan female akan menjadi 0 dan sebaliknya. Untuk codingannya adalah seperti berikut. Nah, setelah kita running, maka akan muncul tabel seperti berikut, di mana di text encoded, seperti yang saya katakan sebelumnya, male akan menjadi 1 dan juga female akan menjadi 0. Kemudian kita masuki pemilihan fitur atau atribut. Salah satu cara untuk memilih atribut adalah dengan teknik korelasi. Korelasi yang dapat dihitung dengan Python ada 3 jenis korelasi, yaitu Pearson, Spearman, dan Kendall. Penghitungan korelasi dapat telah disediakan pada library Pandas dan NumPy. Nah, untuk codingannya adalah seperti berikut. Setelah kita runningkan, maka data yang muncul adalah seperti berikut. Nah, selanjutnya kita masuki tugas 9. Apa maksud hasil korelasi tersebut? Pertama, warna dan intensitas. Sel yang berwarna lebih gelap memiliki korelasi yang lebih tinggi, sementara sel yang lebih terang menunjukkan korelasi yang lebih rendah. Warna mungkin berbeda antara warna dingin, misalnya biru, untuk korelasi negatif, dan warna hangat, misalnya merah, untuk korelasi positif. Arti dan korelasi. Korelasi positif antara atribut A dan B menunjukkan bahwa jika nilai A naik, nilai B juga cenderung naik, dan sebaliknya. Korelasi negatif menunjukkan bahwa jika nilai A naik, nilai B cenderung turun, dan sebaliknya. Pentingnya korelasi tinggi. Atribut dengan korelasi tinggi mungkin memiliki pengaruh besar satu sama lain dan dapat memberikan informasi yang serupa. Dalam konteks Titanic, misalnya, korelasi positif antara kelas tiket dan tarif mungkin diharapkan, karena kelas yang lebih tinggi mungkin memiliki tarif yang lebih tinggi. Pengaruh korelasi pada pemodelan. Hasil ini dapat membantu pemodelan dan analisis data. Jika dua atribut memiliki korelasi tinggi, mungkin cukup untuk mempertahankan salah satunya untuk menghindari multi-collinearity dalam model. Pertimbangan encoding. Sebelum encoding, korelasi mungkin berguna untuk atribut numerik. Setelah encoding, kita dapat melihat bagaimana korelasi antar atribut kategorikal yang muncul. Selanjutnya, kita masuki tugas 10. Jelaskan mengapa Anda menghapus atribut-atribut yang tidak digunakan tersebut. Yang pertama, nama penumpang. Di sini tidak memiliki korelasi langsung dengan keselamatan penumpang dan dapat dihapus untuk memfokuskan analisis pada atribut yang lebih relevan. Dan kemudian nomor tiket dan nomor kabin. Jika nomor tiket dan nomor kabin tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan kemungkinan bertahan hidup, dan jika terdapat banyak nilai yang hilang, kedua atribut ini dapat dihapus. Yang ketiga, embarkade atau pelabuhan keberangkatan. Jika pelabuhan keberangkatan tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan keselamatan, atribut ini dapat dihapus. Untuk yang kedua, untuk passenger ID yang sifatnya adalah unik untuk per instansinya, maka atribut tersebut dihapus atau tidak. Jika passenger ID bersifat unik per instance dan tidak memberikan informasi yang relevan untuk analisis atau prediksi, maka bisa dihapus. Jika passenger ID diperlukan untuk mengidentifikasi atau melacak data tertentu, sebaiknya dapat dipertahankan. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.